Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama aku Nur Adrian. Aku salah satu mahasiswi di Universitas Sriwijaya dengan prodi Ilmu Kelautan dengan NIM 0805 1382429103. Jadi guys, kalian bisa panggil aku Nurul. Nurul di sini akan menyampaikan materi tentang peta analog guys. Hal ini penting loh, walaupun sekarang kita udah menggunakan peta digital, tapi peta analog itu memiliki peran yang sangat penting di dalam hidup kita. Nggak bisa diabaikan tentunya guys di dalam survei dan pemetaan. Jadi aku mau menjelaskan tentang peta analog dulu ya. Jadi peta analog itu peta yang disajikan dalam bentuk fisik, biasanya dicetak di dalam kertas. Nah, peta ini dibuat secara manual dahulunya guys, menggunakan perangkat lunak. Namun hasilnya itu nanti akan dicetak, tapi tidak dapat diperbesar. Kan berbeda ya dengan peta yang sekarang, bisa dimajukan atau dimundurkan. Lebih fleksibel yang peta sekarang, kalau yang dulu tidak bisa. Dan kita akan membahas ciri-ciri peta analog. Peta analog ini ada ciri-cirinya loh guys, yaitu bisa dicetak pada media fisik seperti kertas. Lalu ada skala, legenda, simbol, informasi geografis yang tertera di dalam peta tersebut. Kalau nggak ada, berarti itu bukan peta fisik. Nah, ketiga itu ada tak adanya interaktif, artinya nggak bisa di zoom ataupun di zoom out, zoom in, zoom out, zoom out, in, out, in, out. Nah, kalau misalnya ini nih rentang rusak guys, karena kan bentuknya kertas ya. Jadi ya kalau misalnya basah kita harus ngeprint ulang deh. Gitu guys. Jenis peta analog ini ada banyak, tapi aku mau jelasin 3 aja ya guys ya. Jadi ada peta topografi, peta tematik, dan navigasi. Topografi itu menampilkan bentuknya secara bumi beserta tingkatan dan juga konturnya. Peta tematik ini peta geologi, peta yang digunakan pada lahan, dan peta iklim. Terus ada peta navigasi. Ini contohnya peta yang ada di laut dan ada yang di udara. Nah, ini nih penting banget guys, karena kita bisa lihatnya melalui udara dan melalui air. Tentu makanya sebelum ada drone itu, aku lupa namanya, nanti aku kasih tahu ya. Ini guys. Nah, sekarang aku mau membahas kelebihan peta analog. Jadi peta analog ini masih sangat digunakan karena peta ini mudah digunakan untuk memerlukan perangkat tambahan guys. Kedua, bisa menjadi arsip jangka panjang. Ini bisa menjadi sejarah bagi kehidupan kita semua untuk melalui kehidupan yang lebih baik ke depannya. Asik. Astagfirullah, jangan gitu. Ketiga ini kita bisa tidak terlalu bergantung pada listrik ataupun sinyal. Kan kalau misalnya peta fisik ini nih, peta analog ini tuh kan nggak perlu ya yang namanya handphone. Jadi nggak perlu kita nyari di hutan nih misalnya nih. Sinyalnya di mana ya? Sinyalnya di mana? Tidak perlu, kita hanya perlu punya peta fisik aja. Jadi tinggal syok. Oh, arahnya ke sini. Kekurangan peta analog itu, sekarang aku mau membahas kekurangannya guys. Jadi ada informasi yang disajikan tuh nggak bersifat statis, itu nggak bisa diperbarui dengan cepat. Kedua itu sulit juga sih dibawa kemana-mana karena jumlahnya besar, terutama untuk area yang sangat luas. Kita kan jadi bingung ya. Ketiga itu butuh ruang penyimpanan yang sangat besar juga guys, karena ya untuk kita mengetahui sebuah daerah kita harus mengetahui petanya. Jadi seberapa besar daerah tersebut kita perlunya peta yang besar juga. Baik, segitu aja aku menjelaskan materi tentang petanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.